TNI Polri untuk menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, kelompok Egyanus Kogoya. Kapolda Papua juga mengatakan saat ini Satgas Damai Kartens juga sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas, dan juga terukur. Kapolda Papua berharap negosiasi tersebut menghasilkan hasil yang baik. Pihaknya memberikan kesempatan kepada kelompok Egyanus bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi secara baik. Semua sedang berjalan dan dari pihak gereja nantinya akan kita bantu. Salah satunya pihak gereja Kikmi yang nantinya akan mengutus seorang kepercayaannya untuk melakukan negosiasi tersebut. Seorang residivis terpaksa ditembak polisi lantaran nekat melakukan aksi pembegalan. Dengan menyasar wanita yang berkendara sepeda motor di malam hari, tersangka bersama seorang rekannya berhasil diringkus oleh polisi kurang dari 24 jam usai melakukan aksi kejahatannya. Polisi menyita sepeda motor korban yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Belum lama ini, media sosial dikejutkan dengan kisah kronologi seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya sendiri. Kejadian itu terjadi saat korban dan suaminya terlibat cekcok. Sang suami menyiram mata korban hingga memukul dan menjambak. Korban kemudian dibawa oleh suaminya ke kamar asisten rumah tangga atau ART. Mencoba berbagai cara, korban akhirnya berhasil melarikan diri keluar rumah tanpa membawa apapun. Usai peristiwa tersebut, korban melapor ke pihak kepolisian. Akan tetapi, mirisnya justru ia yang menjadi korban malah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi. Sementara sang suami yang diduga sebagai pelaku justru tak ditahan karena alasan kesehatan. Bagaimana menurut pemirsa? Sungguh aneh bukan? Bagaimana mungkin seorang korban justru menjadi tersangka? Apakah polisi benar-benar mengantongi bukti kuat yang bisa menjadikannya sebagai tersangka? Atau justru malah ada sosok lain yang sengaja menjebak korban hingga dirinya dijadikan tersangka? Rian Antoni, tersangka terduga pencabulan yang viral dengan aksi sumpah pocong, ditangkap Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Keluarga tersangka menangis histeris. Rencananya polisi akan menyerahkan berkas perkara tahap 2 dan juga barang bukti ke jaksa penuntut umum, di mana hampir setahun terakhir tersangka hanya wajib lapor. Tersangka juga terancam pasal perlindungan anak, ancaman pidana minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara. Kegaduhan berita miring tentang pemerintahan Provinsi Lampung kembali tersiar di sejumlah media. Kabar kali ini tentang dugaan tender fiktif yang menyebutkan alamat sejumlah rumah warga yang tercatat sebagai kantor perusahaan pemenang tender perbaikan jalan di Lampung. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, namun hasil pekerjaannya tidak membekas. Hello morning people, tahukah kamu jika monyet mampu mempelajari struktur tata bahasa tertentu yang bebas konteks atau pada prinsip cermin? Sementara pada prinsip urutan pengulangan, para monyet banyak membuat kesalahan. Urutan berulang adalah bagian dari tata bahasa konstekstual yang membutuhkan kapasitas berpikir lebih besar untuk memahaminya. Inilah beberapa video mengenai tingkah lucu monyet pintar. Seekor monyet peliharaan terlihat mengenakan popok, sedang meminta uang receh ke majikannya. Sang monyet memasukkan koin-koin tersebut ke dalam mesin minuman sambil sekali melihat ke kamera seakan mengatakan, "Apakah aku sudah melakukannya dengan benar?" Capek menunggu, sang monyet memukul-mukul mesin tersebut agar minumannya cepat turun. Tak lama, minuman keinginan monyet tersebut jatuh dan ia pun mengambil minuman tersebut dan meminumnya. Max akhirnya memamerkan monyetnya. Neuralink, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Max yang mengembangkan Microsoft bertenaga kecerdasan buatan untuk masuk ke otak manusia, merilis sebuah video yang menunjukkan seekor kera menggunakan teknologi tersebut untuk bermain video game termasuk Pong. Selama presentasi pada tahun 2019, Max mengatakan perusahaan telah memungkinkan seekor monyet untuk mengendalikan komputer dengan otaknya. Neuralink mengatakan monyet bernama Pager memiliki chips yang ditanamkan di otaknya. Dalam video tersebut, dia diberi joystick yang dihubungkan ke video game, di mana dia menggerakkan kursor ke kotak berwarna. Saat dia berhasil menggerakkan kursor, dia diberi smoothies pisang melalui tabung. Gorilla, animal, Coco Love. Okay, that's very good. That is you. You are a lovely animal.
Emerson, seorang mahasiswa pasca sarjana di Stanford University, bertemu dengan Koko, gorila yang baru lahir di kebun binatang San Francisco. Penny tumbuh ingin berkomunikasi dengan hewan dan memutuskan untuk mengajar bahasa isyarat Koko dengan harapan akhirnya melintas batas antara hewan dan manusia. Koko, gorila dataran rendah barat yang mati dalam tidurnya di tahun 2018 usia 46 tahun, terkenal karena kedalaman emosinya dan kemampuannya berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Dia menjadi selebritas internasional selama hidupnya. Dengan kosakata lebih dari 100 tanda dan kemampuan untuk memahami 2000 kata bahasa Inggris lisan, membuat The Gorilla Foundation. Kenzie adalah simpanse bonobo yang tinggal di Great Ape Trust. Dia dibesarkan di lingkungan dua budaya dan memiliki pemahaman bahasa Inggris lisan yang mengesankan. Kenzie mampu memahami dan berkomunikasi dengan manusia dan diyakini memahami sekitar 450 kata hingga 30 hingga 40 diantaranya ia gunakan setiap hari. Dia berbicara dengan menekan simbol di komputer yang kemudian mengulangi kata itu dengan keras. Dr. Safat Serambok mengatakan bahwa dia bahkan mampu menyusun kalimat dua kata dan menunjukkan penemuan yang luar biasa saat membuat frasa baru. Morning people, perlu diingat bahwa monyet atau semua keluarga kera merupakan binatang liar dan bukan binatang peliharaan. Jadi akan lebih baik jika tidak dijadikan hewan domestik, sehingga tidak membahayakan manusia. Senang banget ya ketemu lagi sama kita berdua dengan saya Fadli dan saya Haifa, tentunya di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Yeay, Kak Fadli, ya ampun. Pagi-pagi aku kok kegemesan banget, gemes banget lihat tadi tingkah para monyet itu lucu banget. Gimana ya, maaf ya, mungkin monyet itu yang paling mirip dengan manusia. Ada kalau bisa kita miara monyet dari kecil tuh kayak miara bayi beneran. Iya, bener-bener. Mereka tuh bener-bener tingkahnya hampir mirip sama manusia. Betul. Lucunya, ngeselinnya, berantemnya sama monyet yang lain, itu juga kayak jadi satu apa ya, buat kita tuh yang bikin kita tuh nggak bisa lupa gitu. Betul banget, tingkahnya memang kayak binatang tapi kayak manusia juga, bisa nyusu, bisa apa lagi tadi banyak ya. Bener banget. Kak Fadli, abis ini kita juga masih punya tayang lain loh yang nggak kalah menarik. Penasaran nggak sih? Apa sih? Penasaran kan Morning People? Bener, katanya ada tembok yang ditemukan di Irian Jaya kalau nggak salah. Oh iya, aku nggak tahu loh. Tembok apa ya? Tembok besar soalnya. Kayak apa tuh? Kita lihat aja sama-sama. Oh, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Morning Update.